Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, pada hari yang sejuk ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat lainnya yang tak bisa kita lupakan dan tak bisa kita hitung. Salawat berhiaskan salam, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul penutup dari para nabi, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, senantiasa kita mendapatkan syafaatnya hingga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang adab kepada kedua orang tua dan cara memuliakannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalid Al-Musa'ad dari kelas 12 akuntansi 1. Berdirinya saya di sini untuk mewakili SMK Negeri 1 Gantar dalam rangka pentas PAI tingkat kabupaten. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang berkata bahwasannya kunci dari kesuksesan adalah bekerja keras untuk mencapai tujuan dan mengimbanginya dengan doa. Perkataan tersebut memanglah tidak salah, namun hal itu belum bisa kita katakan cukup. Apabila kesuksesan yang kita inginkan adalah sukses di dunia dan di akhirat, maka ada hal lain yang tak boleh kita lupakan. Hal apakah itu? Jawabannya adalah keridhaan dari orang tua kita, terutama dari ibunda kita semua. Sungguh percuma jika usaha kita sudah maksimal, doa kita sudah optimal, akan tetapi ibunda yang melahirkan kita justru tidak meridhoi urusan yang sedang kita usahakan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dari hal tersebut, patutnya kita untuk selalu memastikan bahwasanya di setiap apa yang sedang kita usahakan agar senantiasa mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Ingatlah bahwa satu di antara doa yang paling mustajab adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Pastikan bahwa kita mendapatkan doa tersebut sehingga setiap urusan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran dalam Islam yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah membuat orang lain bahagia. Dari sekian banyaknya orang yang layak kita bahagiakan, kita mesti menggarisbawahi satu sosok yang penting yang tak boleh kita lewatkan, yakni ibunda kita. Sosok yang melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang pernah datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Berusahalah membahagiakan kedua orang tua kita dan tidak membuat mereka menangis sebagaimana dalam riwayat yang saya sampaikan tadi. Sebagai anak, tentu kita sudah mengetahui hal apa yang bisa membuat mereka bahagia. Jika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka lakukanlah hal itu selagi bukan suatu keharaman. Ayah dan ibu keduanya bukanlah orang lain, dia adalah orang tua kita. Merekalah yang merawat kita dari sejak buayan. Bahkan ibunda sudah kepayahan dan kesusahan di saat menjaga kita dalam kandungan. Hingganya aktivitas sehari-hari semakin terbebani. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 diterangkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sejatinya Islam sangat memperhatikan adab terhadap kedua orang tua. Di sini adab yang paling utama seperti cara berbicara pun diatur sebagai wujud dari pentingnya memuliakan kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa adab utama kepada kedua orang tua yang harus kita lakukan dan wujudkan sebagai seorang anak yang berbakti. Di antaranya yaitu yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Adab pertama kepada kedua orang tua yaitu berbicara secara lemah lembut kepada keduanya, dan jangan sekali-kali kita menampakkan rasa kesal, rasa malas, ataupun rasa marah kepada ayah maupun ibunda kita, karena hal tersebut bisa jadi menyakiti hati mereka. Tetaplah tersenyum meskipun terkadang permintaan orang tua kita sangatlah berat. Jangan malah merenggut atau bermuka masam. Tetaplah tersenyum meskipun terkadang permintaan mereka begitu berat. Jangan malah merenggut ataupun bermuka masam, apalagi ketika mereka baru pulang dari pekerjaannya. Masa iya ibunda yang baru saja pulang dari kebun misalnya, malah kita sambut dengan muka yang kusut. Sungguh tidak bersyukur sekali jika kita berperilaku demikian. Adab yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan membantu segala kesusahan atau keperluannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ketika teman ingin meminjam uang, maka cepat sekali kita memberikannya. Ataupun di saat teman kita meminta bantuan, maka cepat sekali kita membantunya. Sedangkan ketika orang tua kita yang meminta bantuan, apakah kita akan berperilaku demikian? Semoga kita semua selalu semangat dan gerak cepat di saat ayah maupun ibunda kita membutuhkan bantuan kita. Mereka bukanlah orang lain, mereka adalah darah daging kita, dan merekalah jalan untuk menuju kita ke surga nanti. Banyak sekali orang-orang yang menyesal di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan karena bagi mereka sedikit sekali waktu untuk berbuat baik dan kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak sekali orang-orang yang menyesal di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan karena bagi mereka sedikit sekali kesempatan dan waktu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sedihnya, ada pula orang yang lebih suka menolong orang lain dibandingkan menolong orang tuanya sendiri. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, senantiasa mendoakan yang terbaik untuk orang tua kita. Teman-temanku yang berbahagia, di dunia ini bahkan di sekitar kita, ataupun salah satu di antara kita banyak sekali yang menyesal karena tidak punya kesempatan untuk berbakti dan beradab kepada kedua orang tua dalam waktu yang panjang. Ada dari kita yang baru saja kehilangan seorang ibu. Ada salah satu di antara kita yang baru saja kehilangan seorang ayah. Bahkan ada di antara kita yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua lagi. Hal itu terdengar sangat menyedihkan, karena di saat orang tua sudah tiada, maka berkuranglah jalan menuju surga yang semestinya kita dapatkan secara mudah. Jika seperti itu keadaannya, maka bagaimanakah adab kita kepada orang tua kita? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, caranya ialah dengan kita mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Insya Allah, doa anak yang soleh akan menembus langit dan menjadi butir-butir pahala bagi kita maupun bagi kedua orang tua kita. Di saat sempat maupun sempit,
marilah kita luangkan waktu untuk mendoakan keduanya, mendoakan kesehatannya, mendoakan keselamatannya, serta mendoakan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Hadirin yang berbahagia, inilah akhir dari pidato saya. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Kepada Allah, marilah kita bersama-sama memohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan menjadikan keberkahan dan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.